Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Penonton TPRI Nusa Tenggara Timur, syukur alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu di bulan Ramadan pada saat ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini bisa dilaksanakan dengan penuh kesungguhan sehingga kita mampu mencapai derajat takwa. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, dan semoga di bulan yang suci ini kita mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan paripurna. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa momentum untuk menjadikan diri kita suci, menjadikan diri kita takwa, dan muaranya mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh kita, amaliyah ibadah apapun yang dilaksanakan oleh kita, mengantarkan kita kepada surganya Allah, insya Allah. Izinkan pada kesempatan ini dalam rangka pengantar buka puasa, saya akan menyampaikan tema tentang insan yang diridhokan surga. Soimin dan soimat, penonton TPRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, di dalam sebuah hadis dikatakan, Al-jannatu mustaqotun arba'atun nafar. Jadi surga sesungguhnya merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama di dalam hadis At-Tabrani tersebut dikatakan adalah talul Quran, yaitu orang yang sering membaca dan senang membaca Al-Quran. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kita, ibadah kita di bulan ini, sesungguhnya bulan puasa merupakan syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan wahyu Al-Quran, Allah menurunkan kalamnya dengan baik dan benar. Sehingga alangkah indahnya kalau pada kesempatan ini kita menjadikan hari-hari kita dengan kajian Al-Quran. Syukur alhamdulillah kalau kita mampu mentadaburinya, kemudian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan syukur alhamdulillah kalau kita mampu menyampaikan kepada orang lain. Talul Quran apabila kita laksanakan di dalam bulan-bulan yang ada ini, insya Allah akan menjadikan kita sebagai ahli surga. Dan membaca Al-Quran selain dilipat gandakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap huruf dikali gandakan 10 kali lipat kegiatan, maka insya Allah dengan senantiasa membaca Al-Quran, selain kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, insya Allah kita akan menjadi ahli surga yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi dikatakan, insan yang dirindukan surga yang kedua adalah wahafidul lisan. Seperti kita ketahui bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi muara puasa ada perisai yang harus kita lalui sehingga puasa kita sempurna dan paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh amal anak Adam hanya untuk kita sendiri kecuali puasa. Maka kata Allah, wa anna ajibihi. Ya, baik soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahafidil lisan sangat tepat dilaksanakan pada bulan puasa ini karena lisan ibarat pedang. Dengan lisan dunia bisa kacau, tetapi dengan lisan juga dunia bisa aman. Untuk itu, mari kita jaga lisan kita agar nilai Ramadan kita sempurna. Di dalam sebuah hadis, malam yad'u qauluz zur. Jadi Allah tidak menginginkan lapar kita, dahaga kita apabila kita mampu menahan lisan kita. Untuk itu, maka mari perbanyak lisan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ala bidzitrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan berzikir kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan diri kita akan menjadi tenang, kalbu kita akan menjadi tenang. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, di antara sekian pembatal dan pengurang nilai pahala puasa adalah tidak menjaga lisan. Maka mari pada kesempatan ini jagalah lisan kita. Hanya semata-mata mengagungkan asma Allah, semata-mata menyampaikan hal-hal yang baik,
serta mengucapkan kalimat-kalimat yang memberikan makna dan manfaat kepada kita sekalian. Kemudian menurut hadis tadi, insan yang dirindukan oleh surga diantaranya adalah wamut imil zi'an, yaitu memberi makan orang yang sedang kelaparan. Seimin dan seimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah indahnya kalau momentum Ramadan kali ini, apalagi dengan banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan banyak saudara-saudara kita karena kondisi kita yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang kelaparan, banyak yang tidak mampu mendapatkan ekonomi, bahkan yang punya ekonomi tetap pun sekarang dalam keadaan kesulitan. Untuk itu mari dalam rangka meraih jannahnya Allah, dalam rangka meraih surganya Allah, di mana pada bulan ini kita dilipat gandakan pahalanya. Mari kita menaburkan sedekah jariyah berupa makanan-makanan yang mampu meringankan beban saudara kita, baik besar maupun kecil, sesuai dengan niat kita, sehingga wamut imil ji'an kita bisa dilaksanakan di dalam bulan Ramadan ini, sehingga insya Allah dari taburan berkah yang kita berikan kepada mereka, ingat bahwa Allah menitipkan hak mereka di dalam pundak kita, karena di dalam Al-Quran dikatakan hakul lisya'ilina wal mahrum. Di antara setiap harta yang Allah titipkan kepada kita, ada hak fakir miskin yang baik secara sadar maupun tidak sadar mereka meminta ataupun tidak. Ada fakir miskin yang karena laparnya dan karena dia berusaha semaksimal mungkin tidak mampu menemukan apapun, akhirnya dia memberanikan diri untuk meminta kepada siapapun demi menganjal perutnya dan mempertahankan hidupnya. Namun ada juga fakir miskin untuk menjaga martabat dan harkat kehormatannya. Dia diam di rumah walaupun hatinya pedih, walaupun perutnya lapar. Itulah hak-hak mereka yang ada di dalam diri kita yang wajib kita tuangkan. Untuk itu mari kita berlapang dada, mari kita buka tangan kita seluas-luasnya, bersodakohlah. Di antaranya dengan membiasakan diri membantu para duafa, fakir miskin, kemudian yatim piatu untuk bisa berbuka puasa pada sore hari ini. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, dengan senantiasa bersodakoh, mari kita membantu saudara-saudara kita yang pada saat ini mungkin kesulitan untuk sekedar berbuka puasa. Maka Allah melipat gandakan pahala barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang membutuhkannya. Allah memberikan pahala yang luar biasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Marilah soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbanyak sedekah di bulan ini untuk meraih rahmat, untuk meraih keberkahan hidup, serta insya Allah harta kita, rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, insan yang dirindukan Allah di dalam surga diantaranya adalah wasoimina fi sahri Ramadan, yaitu orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Tentunya orang yang mansoma Ramadana imana wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbik, yaitu orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesungguhan dan penuh keikhlasan, serta memenuhi rambu-rambu yang disyariatkan oleh Al-Quran dan hadis, maka insya Allah Allah akan menghapuskan seluruh dosa kita. Allah akan melebarkan jalan kita untuk menuju jannahnya. Terutama puasa akan memberikan kepada kita rahmatan lil alamin, rahmat alam semesta, sehingga dengan puasa di bulan Ramadan yang penuh kesungguhan, dengan penuh keimanan, insya Allah kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari siam itu sendiri. Kemudian kita juga mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Quran, dan kemudian kita juga dilapangkan alam kubur kita dengan sedekah yang kita taburkan. Insya Allah mari kita gunakan momentum Ramadan ini dengan senantiasa membaca Al-Quran, bersedekah dengan sesama yang membutuhkan, kemudian menjaga lisan kita agar kita senantiasa berzikir kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga insya Allah puasa kita menjadi puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian insya Allah ketika akhir Ramadan kita mampu mengucapkan Idul Fitri atau kembali kepada kefitrahan, kembali kepada fitrihan, sehingga Ramadan kita bermakna, bermanfaat sampai kelak di yaumil akhir. Itu saja apa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Albiru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.